Salam olahraga. Kali ini saya kedatangan dua adik-adik atlet perpani, namanya Fatia Erista. Yang mana Fatia Erista? Sebelahnya Halimah Hidayah Tusawalihah. Kita akan ngobrol-ngobrol soal persiapan porprov nih. Saya yang rutin selama seminggu 5 kali, Pak. Seminggu 6 kali, kadang bisa full. Berapa aja? 30 meter, 40 meter, sama 20 meter. Oh, berarti aman. Soalnya saya pernah diancam nanti saya panah dari jarak 2 kilo. Berarti saya nggak kena ini. Karena tertinggi kan 70 meter ya. 70 meter itu aja udah agak repot ya. Kalau saya sendiri target di besok itu saya bisa mendapatkan setidaknya 2 pas KI. Fatia. Setidaknya mendapatkan 2 emas. Fatia ternyata di pelatnas juga ya? Iya. Mau persiapan SEA Games itu ya? Asian Games. Asian Games. Lelah nggak sih? Ini jawab jujur loh ya. Itu saya lelah, Pak. Ya sudah. Oh enggak. Healingnya biasanya caranya gimana? Biasanya ke alam-alam sedikit yang dingin. Oh, menikmati ini ya, sambil bawa panah terus manah rusa juga enggak ya? Itu namanya enggak healing, malah nambah. Oh, pas di panah meleset tambah pusing lagi. Salam olahraga, senang sekali berjumpa kembali di Bincang Atlet Kota Semarang. Dan kali ini sudah lihat di tangan saya ada apa? Raket badminton. Oh, bukan. Ini bat tenis meja. Nah, artinya kita sudah kedatangan atlet tenis meja. Sama ada di depan saya ini ada, wah, ini gede banget. Saya tadi berusaha nyoba ngangkat aja sudah cedera. Apa namanya? Tenis elbow. Enggak ya. Kali ini saya kedatangan dua adik-adik cantik-cantik ini dari atlet perpani, namanya Fatia Erista. Yang mana Fatia Erista? Iya. Halo, apa kabar Fatia? Manggilnya Fatia? Iya, Fatia. Fatia ini sudah bawa busur, bawa anak panahnya, siap menembak siapa hari ini? Oke, kayak Cupid aja nanti ya. Sebelahnya Fatia ada Halimah Hidayah Tusawalihah. Pakai kol-kolah nggak bacanya? Nggak usah ya. Hidayatus ya. Oh nggak di Hidayatus yuk. Kenapa kita jadi bahas nama ya? Manggilnya Halimah dan Fatia. Nah ini udah bener belum saya megang ini? Harusnya gimana? Seperti ini, Pak. Nah, Oh. jempol dan telunjuknya harus seperti ini. Oh, itu sebagai apa? Karena kalau dalam tenis meja itu memegang pas sama dengan shake hand, jadi berjabat tangan. Seperti berjabat tangan. Oke, karena kalau misal coba, kalau saya tadi rawan ya, rawan kelempar gitu. Kalau ini kan lepas ya. Kalau ini tujuannya buat ngunci ya, supaya gini bener ya. Iya, betul. Ini memang jari saya yang jelek, jadi bukan salah megang. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol soal persiapan porprov nih. Dari Halimah dulu deh, dari Halimah. Apa aja yang sudah dilakukan di persiapan porprov ini? Apakah ngangkat meja tenis meja setiap hari gitu? Latihannya berapa lama? Sehari berapa kali? Terus apa rutin setiap hari? Ada liburnya enggak? Kayak gitu. Kalau dari saya sendiri itu saya yang rutin selama seminggu 5 kali, Pak. Seminggu 5 kali. Dan itu pagi sore. Pagi sore. Liburnya hari Sabtu Minggu. Berarti Senin sampai Jumat full pagi sore, pagi latihan, sore latihan gitu ya. Selama untuk persiapan porprov ini. Iya. Kalau Fatia? Seminggu 6 kali, kadang bisa full. Kadang bisa full seminggu, nggak ada liburnya? Iya. Wah, pagi sore atau Iya, salah satu? dari pagi jam 9 sampai sore sebelum maghrib. Aduh, jangan sering panasan nanti. Enggak ya. Kalau enggak takut itu, enggak takut hitam kepanasan itu. Udah hitam. Oh. Jawabannya kok jujur. Tapi udah kebiasaan ya, Iya, maksudnya. udah biasa dari kecil. Saya tadi kan emang ngangkat ini nggak berat menurutmu? Karena udah kebiasa sama udah dilatih fisiknya, jadi udah nggak terlalu berat. Berarti atlet panah tuh nggak ada yang tremor kayak saya gitu, nggak ada ya? Mungkin ada karena jarang latihan aja. Oh, kalau sering enggak ya Iya. biasanya? Dan itu positioningnya hanya pada saat akan membidik kok ya? Jadi enggak dari awal lomba sampai akhir tangan gini terus enggak ya? Oh, itu ada tekniknya juga ya? Iya. Cara mengangkat segala, memegangnya kayak tadi saya megang bat pingpong tadi itu ada caranya sendiri ya? Ada juga. Oh, menggenggamnya juga ada? Ada. Wah, kita nanti akan praktek nanti di akhir bagaimana cara memegang, ini namanya apa berarti?
Busur. Busur ya, Iya. memegang busur yang benar. Terus ada berapa nomor sih di panahan itu? Kan saya lihat ada yang panahan pakai kayak kayu gitu ya. Iya, ada yang pakai kayu sama satu itu namanya nasional. Ada satunya ini recurve, satunya lagi kompon. Apa UK? Recurve. Iya. Kuping saya agak ini kok jauh banget ya yang tadi recurve dan kompon. Kalau yang kayu nasional, Iya. itu ada di Porprov juga ada semua. Ada semua. Fatia ikut nomor yang mana? Kalau yang Porprov tahun kemarin ikutnya yang nasional. Di nomor nasional itu, Iya. yang pakai kayu itu berarti. Iya. Kalau ini Kalau ini recurve di Porprov yang akan datang saya pakainya pakai recurve. Iya. Hanya ada satu nomor itu. Jarak itu Jaraknya kalau recurve 70 meter. 70 meter. Iya, satu jarak. Terus kalau yang kompon tadi Kalau yang kompon juga satu jarak 50 meter. 50 meter. Iya. Kalau yang nasional Kalau nasional yang Porprov kemarin itu 3 jarak. berapa aja? 30 meter, 40 meter, sama 50 meter. Oh, berarti aman. Soalnya saya pernah diancam nanti saya panah dari jarak 2 kilo. Berarti saya nggak kena itu. Karena tertinggi kan 70 meter ya. 70 meter itu aja udah agak repot ya. Oh, 2 kilo nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Itu sniper, so berarti salah itu berarti cerita. Nah, itu tadi kan masih ngomong latihannya. Selain latihan-latihan rutin yang diadakan, kalau latihannya apa aja sih? Ada latihan fisik, teknik, gitu-gitu nggak sih? Kebagi gitu nggak? Halimah, apa aja? Kalau saya latihan fisiknya itu setiap hari Rabu dan Sabtu, Pak. Rabu dan Sabtu. Iya. Ada ini nggak gizi diatur segala gitu nggak? Nggak ya? Tidak. Jadi nggak boleh makan apa gitu? Enggak ada, Pak, bebas. Bebas ya? Iya. Wah, enak banget. Kalau panahan? Kalau panahan latihan fisik setiap hari. Jadi kayak Senin nanti hari Seninnya itu lari. Latihan fisik lari, terus Hari Selasanya angkat beban. Nanti Hmm. Rabunya lari lagi, angkat beban lagi gitu. tekniknya sorenya atau misal seminggu berapa kali? Kalau fisiknya itu di akhir, jadi kayak di jam 5 gitu nanti kalau ada fisik. Cuman kalau yang tekniknya itu dari pagi sampai sore. Oke. Ternyata saya baru tahu loh kemarin pas saya coba latihan panahan itu, yang capek ternyata ngambil anak panahnya. Terus habis lempar jalan sana nyapu balik lagi. Itu lebih capek daripada tangannya diangkat. Ternyata gitu. Gue lo seneng. Ya. Selain gizi juga ada nggak? Gizi juga diatur nggak? Enggak sih. Harus makan daging rusa misalnya supaya ngelihat target itu kayak ngelihat rusa gitu nggak ya? Enggak, cuman kalau sebelum lomba memang dianjurkan buat makan daging. Supaya apa? Biar pas di lombanya itu enggak apa namanya? Nggak kelaparan? Oh enggak dong. Enggak Kenapa? kayak lemes gitu loh. Oh buat ini fit stamina ya, Iya. stamina bagus ya. Kamu juga ya? Tidak. Enggak ya? Bebas apa? Sebelah juga boleh. Oh iya, nanti kita beli ini ya, onde-onde. Enggak ada hubungannya sebelah sama onde-onde. Di Porprov kemarin sudah tampil dua-duanya. Fatia dapat medali apa? Dapat medali emas. Di nasional tadi? Iya. Jarak berapa itu? Total jarak terus mix sama individunya. Berarti berapa emas? 3 emas. 3 emas? Iya. Oh, pantesan senyumnya melebar. Halimah? Dapat emas di nomor bergu putri, Pak. Emas di bergu putri. Bergu itu berarti berdua ya? Bertiga. Oh ini dingnya, set bergu dingnya, bukan main bergu bayangku, main ganda itu loh. Ini ada ngetes malah keplotrok gitu, salah. Tak pikir kalau bergu itu berarti berdua ya, enggak itu ganda pak. Iya itu baru itu. Kalau ini nanti mau tampil di nomor bergu putri, tunggal putri, sama ganda putri, sama ganda campuran. tuh, 4 nomor. Iya. Gak capek? Kalau capek bilang dulu. Kalau capek bilang aja. Ya bilang aja capek gitu loh. Jangan dipendam. Oke. Kalau tadi sudah dapat capaian bagus di Porprov sebelumnya, pasti punya target kan di Porprov Oktober nanti. Targetnya di apalagi ini 4 nomor. Mau sapu bersih 4-4-nya atau ini yang menurutmu make sense aja lah gitu. Dari 4 nomor Pak, saya yakin saya dapat 5 emas. Oh nggak mungkin ya. Oke gimana 5? Kalau saya sendiri target di Porprov besok itu saya bisa mendapatkan setidaknya 2 emas, Pak, itu di nomor bergu putri sama ganda putri. Bergu putri sama ganda putri. Kenapa yang tunggal nggak pede? Pas kemarin diseleksi Porprov ikut, dapat mas.
tunggalnya? Iya. Tuh, berarti harus pede dong. Tunggal itu berarti keyakinan ada di dirimu sendiri. Boy. Jadi kamu harusnya Allah. Pemalah khotbah ya. Fatia. Setidaknya mendapatkan 2 emas. Nanti kan turun di apa namanya recap apa? Recap. Recap Iya. 1, terus satunya lagi apa? Oh, Turun di kan 2 emas. oh iya, Nomornya. yang di individu sama Jadi mix sama individu itu mungkin nanti 2 emas ya. Kemarin di seleksi sudah dapat emas itu. Oh WMK, oh iya karena tuan rumah ya. Oh iya tim pelatnas, iya. Oh iya saya baru kelingan nih mau koro-koro bahas MBG tekan pelatnas akhirnya. Kok MBG ya? Fatia ternyata di pelatnas juga ya? Iya. Mau persiapan SEA Games itu ya? Asian Games. Asian Games gitu. Ini pas lagi di Semarang atau? Ngepas lagi pulang. Oh ngepas lagi pulang. Terus persiapan Asian Games sama nanti portos juga. Asian Games ini kapan ya? September. Oh berarti duluan Asian Games nanti ya? Iya. Baru porprov dulu ya? Wah itu berarti kayak di atas angin tuh. Kalau kamu Asian Games, kalau internasional sudah pernah ikut berapa kali? Baru sekali. Ini nanti SEA Games kemarin ikut, dapat? medali emas bergu. Cuman saya orang keempat. Wah ini aneh ya, kudu tekon ChatGPT dulu. Apa hubungannya orang keempat dengan bergu maksudnya? Kalau bergu kan 3 orang. Jadi kalau saya kan posisinya keempat. Di sana tuh kalau tuan rumahnya itu 4 orang. Jadi di sana dapatnya kita semuanya. Oh. Dapatnya semuanya. Oke. Halimah paham? Enggak kan? Oh tenang nih, saya aja nggak paham tuh. Ya. Berarti ini nanti penampilan pertama di Asian Games. Kalau SEA Games sudah. Iya. Besok Asian Games pertama. Olimpiade tahun depannya lagi ya kalau pas Olimpiade ya. Amin ya. Nah, wah berarti di atas angin dong harusnya kalau SEA Games aja sudah dapat emas. Pon. Jawa Tengah juga. Iya. Ya iya tuh, Semarang bisa Jawa Tengah. Hati-hati lo kejebak lo. Dapat apa? Pas di PON. Dapat perak. Main di mix team sama bergu putri. Bergu putri. Dua-duanya dapat perak itu. Iya, dua-duanya. Jawa Tengah dapat perak ya. Juara emasnya siapa waktu itu? Emasnya Jawa Timur. Oh sudah kuduga itu. Itu gara-gara Gunung Kawi pasti. Karena Gunung Kawi ada di Jawa Timur. Perusahaan percetakan buku. Buku belajar memanah justru. Ini ngomong ngopo, saya tak cetok. Ya. Terus sekarang persiapan pelatnas juga latihan sendiri di sini sampai nunggu nanti. Berarti malah bisa nyampur sama teman-teman yang di Semarang juga ya. Latihan bareng kayak gitu ya. Sampai nanti akhirnya berangkat SEA Games dulu, Asian Games. Baru ikut porprov gitu ya. Di atas angin sih sebetulnya kalau Asian Games nanti dapat emas berarti porprov ya koyo apa ya orang nyepel lagi juga sih tapi Halimah internasional udah pernah? Sudah Pak. Di mana? Tapi di Filipina waktu itu. Asian Games, SEA Games atau Bukan. eksibisi internasional? Seata, jadi komunitas buat pingpong aja. Internasional. Terus dapat juara nggak? Waktu itu tidak. Waktu itu tidak, karena Waktu itu ada sedikit masalah waktu itu. oh tak pikir kamu bangun kesiangan. Mas mau lomba bangun kesiangan enggak ya? Kalau pon udah pernah? Belum, tapi praponnya sudah pernah. Praponnya udah pernah. Oke. Ya semoga nanti pas di porprov nanti jadi pengalamannya kan udah banyak kan. Kalau beda nggak latihan di pelatnas sama di kota porprov? Programnya pasti beda. Bedanya di mana? Rahasia apa? Boleh ngomong nggak sih? Boleh. Kalau soal makan nggak usah diomongin nggak apa-apa. Soal latihan, jumlah latihan atau nggak usah detail aja. Bedanya di mana? Di jumlah? Iya, di sini. Di SEA Games lebih ketat lagi. Di SEA Games. Asian Games sorry. Iya. Lebih ketat lagi. Kalau di kota Semarang slow ya. Ketat juga. Mosok. Iya. Kalau belum ketat saya bilang ke orang itu yang pakai batik nanti suruh lebih ketat lagi. Latihan sehari 5 kali. Kayak ngombe obat malah. terus cerita dong bedanya di mana? Paling banyaknya di mana? Porsi latihan
Sebenarnya mirip-mirip juga sih. Oh mirip-mirip juga. Enggak, maksudnya enggak yang beda jauh gitu. Ada nggak misal latihan-latihan lain yang tambahan, misal ternyata di pelatnas itu ada bimbingan mental, jadi ada sesi khusus untuk kamu hanya di treat mentalnya aja kayak gitu. Sesi psikolog itu ada. Ada konseling gitu ya, Iya. itu ngobrol cerita gitu ya. Seminggu sekali. Kalau di kota kita belum ada ya. Oke, mulai besok pagi kita ada kan. Biar saya ada job juga konseling itu saya tak dengerin aja kan. Nah, lima pengalaman ceritanya bedanya apa latihan di kota sama di ini persiapan buat internasional, ada bedanya enggak? Ada Pak. Di mana bedanya? Di dalam waktu saya pelatnas itu lebih intens, lebih jamnya lebih setidaknya tuh lebih lama daripada waktu di daerah sendiri seperti itu. Dan jadwalnya lebih teratur kali ya, lebih tak lebih kamu seminggu itu sudah tahu mau ngapain aja gitu, sudah harus mengikuti rule jadwal itu ya, jadi nggak ada kesempatan untuk beli seblak gitu, nggak seblak terus ya, aku di endorse seblak aku gitu. Nah, ngomongin soal mimpi ke depan, pasti kan kau masih punya angan-angan yang jauh banget setelah Asian Games misalnya, nanti untuk sampai ke Olimpiade saya akan melakukan apa gitu-gitu, terus habis Olimpiade saya akan ikuti step-step itu kan kalian tahu persis kayak tadi kejuaraan internasional apa tadi pingpong apa? Kesehatan. Kayak gitu-gitu kan hanya orang-orang pingpong yang tahu kan, saya nggak tahu gitu. Akan ada kayak gitu-gitu banyak, mungkin Panan juga. Kamu di mana? Kalau saya sih yang dekat-dekat dulu aja Pak, Pon dulu ya. Karena saya sudah merasakan praponnya, tapi saya belum merasakan ponnya. Oke. Karena besok bisa ke Labuan Bajo juga gitu. Enggak, lo malah piknik ini pingpong loh. terus setelah pon lebih jauh lagi, masih dua-dua loh. Kan pon itu tahun depan ya, Pak? 4 tahun lagi. Masih 4 tahun lagi ya? Wah, berarti 22 tambah 6, 26. Wah, panjang. Sebelum pon ada nggak? Sebelum pon mungkin event-event biasa mahasiswa, open turnamen aja. Itu buat jaga skill ya, biar tetap nyala gitu ya. Sama pemburu hadiah gitu nggak sih? Nggak ya? Oh iya, bagi dua loh ya. Apanya? Fatia, mimpinya ke depan apa? Pengen jadi main sama menang di Olimpiade sih. Main dan menang di Olimpiade. Kalian punya ini nggak sih atlet idola atau semacam bukan influencer ya, orang yang menginspire kamu untuk akhirnya tetap di panahan dan tenis meja? Siapa namanya? Dari China itu ada namanya Su Yingxia. Saya suka banget sama dia. Kenapa? Karena dia tuh waktu saya lihat waktu video pingpong, dia sangat jenius ketika main dan mentalnya luar biasa menurut saya. Oke. Dari China. Kalau Indonesia sendiri ada nggak atlet Indonesia? Widianto Wibowo saya tahu. Oke. Itu saya nggak enak kalau jalan. Fatia, atlet yang menginspire. Dari Korea, namanya Ansan. Film Korea apa atlet beneran? Beneran. Atlet Korea. Iya. Kenapa? Dia juara dunianya. Juara dunia. Kenapa suka? Kayak nembaknya dia yakin banget, terus walaupun memang deg-degan, cuman dia kayak nggak kelihatan gemeter gitu, terus memang nembaknya selalu bagus. Itu kalau pas saya kayaknya pernah lihat ada detak jantungnya juga ya, pas di TV gitu nggak ya? Ada ya kayaknya. Oh, jadi orang bisa mantau kan yang dari denyut jantung ya gitu. Oh, berapa RPM, BPM itu nongol di TV ya? Ya berarti terpantau ya itu. Terpantau. Makanya kamu bisa lihat itu deg-degan juga, tapi nembaknya tetap. Itu kan termasuk arah angin segala kan dihitung kan? Iya. Biasanya kayak gitu. Sedetail itu kan? Iya, tidak. Hitung sendiri atau pas bidik gitu? Artinya tim yang hitung ini arahnya segini, harusnya arahnya ini ujungnya kemana gitu-gitu nggak sih? Mikir sendiri sih. Mikir sendiri? Iya. Berarti matematika kamu pinter dong harusnya? Enggak terlalu. Soalnya saya gagal di Panan gara-gara matematika saya merah waktu itu. Harusnya kalau hitam mesti nggak jadi. Memang nggak bisa mana soalnya. Oke. Ini sesi jawab jujur.
kan masih muda-muda melewati banyak latihan, banyak jadwal, apalagi yang di pelatnas lah kayak gitu, mesti kan tough banget kan. Ini pagi sore latihan, pagi itu malah nggak ada liburnya, full seminggu latihan terus. Lelah nggak sih? Ini jawab jujur loh ya, lelah nggak sih? Jujur saya lelah Pak. Ya sudah, loh enggak. Jujurnya lelah ya. Ya. Lalu bagaimana kamu mengatasi lelah? Apa sih yang akhirnya buat jangan nyerah sekarang? Wait, kayak sinetron banget. Kalau dari saya sendiri tuh, kalau waktu itu saya jenuhnya karena setiap hari dengar suara pingpong terus meja sama bola. Pingpong sama bola ini. Iya. Lah ini. Setiap hari. Ini kamu sudah pusing dengar suara ini. Malah hitam bisa sih. Terus akhirnya saya kayak punya suatu target lagi ya itu Porkov tadi itu Pak. Oke. Jadi saya berpacu kepada diri saya sendiri, masih ingat Porkov tadi. Jadi pernah ya ada sesi yang benar kamu tuh jenuh banget yang dengar suara bola mantul di ini kayak gitu, kayak malah jadi gangguan gitu ya. Tapi sempat konseling nggak sih? Ada konseling sama teman gitu atau sama pelatih gitu? Pernah Pak sama teman cerita juga. Cuman coret aja tapi nggak ngasih solusi ya. Terus akhirnya tadi karena ada target Porprov gitu, karena kemarin yang emas itu sudah cair gitu, ini wah saatnya cari cair lagi gitu. Terus jadi semangat lagi ya. Oke, bisa ditambahi Pak Ferry karena lebih semangat kalau ditambahi. Kalau perlu dinaikkan ke lantai 2. Fatia pernah capek, jujurnya lelah nggak? Capek banget, pernah kerasa. Pernah. Tapi ya karena kan masih muda ya melewati ini kan nggak gampang. Terus solusinya Fatia? Solusinya itu perbanyak motivasi lagi sih. Terus habis itu kayak ingat lagi aku di sini tuh buat apa, ngejar lagi cita-citanya, meraih lebih tinggi. Sama kadang kalau memang lagi jenuh banget bisa healing dulu sebentar. Healingnya biasanya caranya gimana? Biasanya ke alam-alam sedikit yang dingin. Oh, menikmati ini ya alam. Sambil bawa panah terus manah rusa juga enggak ya? Itu namanya enggak healing, malah nambah. Oh, pas di panah meleset tambah pusing lagi. Nah, ini satu kata yang kamu ini bikin kamu tetap fight di satu di panahan, satu di tenis meja tentunya. Nggak mungkin dong saya akan fight di panahan tapi saya ngomong hal lima kan nggak mungkin gitu. Satu kata. Tetap optimis Pak. Itu 2 kata. Optimis dong. Optimis. Tadi apa ya? Berjuang. Nah itu harus diingat-ingat loh ya. Gitu. Satunya optimis, satunya berjuang. Karena nggak ada, kalian ini sudah manusia-manusia pilihan menurut saya gitu kan. Sudah ada punya skill masing-masing ya. Satu tenis meja, satu panahan gitu. Untuk saya yang 46 tahun menjalani hidup saja ngangkat busur aja belum tentu benar gitu. Apalagi kamu sudah melewati sampai tahap ini. Jadi tetap optimis dan berjuang. Oke, sekarang kita mau kasih tahu ke pemirsa caranya megang busur itu gimana. Fatia harus ganti atau mau diwakilkan sama? Oh enggak. Atau habis ini kita balik ya, Fatia pegang bat. Fatia mungkin teman-teman di rumah pengen lihat caranya membidik, tapi jangan beneran dipanain ke aku enggak ya? Saya siap berlindung sih, tapi sebenarnya. Ini mau nyari apanya dulu? Pegangannya ya? Iya, alatnya biar jadinya enggak sakit. Oh, pantesan saya tadi sakit, ternyata ada alatnya lagi. Oh, namanya apa itu? Finger tap. Finger tape. Ya. Silakan Mas, di sini jadi bidikan. Nggak ada. Oh gitu. Itu pakai tangan kiri ya? Iya, tangan kiri. Terus kalau posisi membidik itu tahan. Iya, gitu. Oh tahan apa tadi? Iya, tahan nafas. Karena kalau masih nafas jadinya kayak istiannya geser-geser. Oh itu sama kayak dulu saya pas ini atlet penembak namanya nabi tepi, napas bidik tembak apa ya
picu gitu. Ngawur sih. Gitu. Mau lagi Mas, mau lagi? Mau lagi pakai anak panahnya biar Usia coba. Saya nggak bisa. Usia coba. Nah, nampaknya jangan sampai kelepasan loh ini. Gak usah, nanti sakit tangannya. Caranya gimana? Ukurannya kecil sih. Oh jangan, kalau harus digedein gini. Ya jangan ngoji Orang tangannya we goyang kok gini ya. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Kenapa? Kalau nggak ada namanya boleh. Oh. SOP-nya nggak boleh. Oh. Kalau nariknya full gini tanpa anak panah itu nggak sih? Oh. Ojo dilepuk nih. Gitu diperkorok. Contoh yang salah. Wes ini obat nenek. Kenapa itu? Iya, satu merusak alat. Wah. Ketika alatnya rusak nanti feedbacknya ke pemanahnya, alatnya melontarnya ke arah jadi bisa mencederai. Selain alatnya rusak mencederai. Oke. Sekarang saya pengen tadi sudah lihat pingpong sama panahan, pengen Halimah dan Fatia say ke teman-teman yang di rumah yang seumuran kalian, kan yang hari ini mungkin nontonnya di YouTube sambil kaki dia jatuh dikasih sambil dengan handphone gitu, atau mungkin giving motivation buat teman-teman untuk mulai hari ini membiasakan ternyata enak loh jadi atlet gitu kan ya, apalagi 2 emas, apalagi sampai ke nasional bisa jalan-jalan kemana-mana gitu, atau say something lah buat teman-teman yang di rumah. Tetap apa, dari Halimah dulu boleh? Iya. Gak apa-apa. Tarik dulu, terus dilepas. Oh nggak salah. Ini bukan panahan ya. Mungkin teman-teman yang di rumah pengen tahu tadi supaya Halimah tetap semangat melewati ini semua. Caranya gimana gitu. Buat teman-teman yang di luar sana mungkin adik-adik masih dalam proses mau menanjak ke event-event tertentu, untuk bisa dapat event itu latihannya lebih dikerasin lagi, sama mungkin bisa punya bayangan mimpinya seperti apa. Oke, jadi lebih baik mati-matian berjuang di latihan daripada malu di perlombaan Ya, gitu ya. betul, Pak. Oke, Fatia. Buat teman-teman yang di luar sana, tetap semangat, jangan menyerah, kejarlah cita-cita kalian setinggi-tingginya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, semua pasti bisa terjadi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Saya ada di satu kesimpulan bahwa ternyata atlet panahan itu mungkin sebagian besar adalah golongan-golongan orang penyabar ya. Karena dari ngomongnya Fatih aja sudah sangat wise, lembut, pelan. Coba kalau nggak sabar, belum ditanya sudah bilang. Itu tadi bincang atlet Kota Semarang bareng Fatia dan Halimah dari panahan dan tenis meja. Semoga banyak inspirasi yang bisa diambil dari podcast hari ini. Ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa dan salam olahraga.